Hari ini kita akan bahas satu dari sedikit ilmu yang luar biasa bermanfaat banget bagi siapa aja. Walaupun secara normatif banyak yang udah tahu ini, tapi kenyataannya masih banyak banget yang gagal untuk ngelakuin ini. Bahkan ketika dia tahu bahwa kita semua banyak yang tahu bahwa gue mungkin jatuh ke jebakan ini, dalam banyak kesempatan kita nggak berhasil ngelakuin sesuatu bukan karena sekedar nggak tahu bahwa itu benar gitu. Jadi bukan masalah nggak tahu atau nggak tahu, tapi karena ada faktor-faktor lain. Contohnya misalnya siapa sih yang nggak tahu olahraga tuh baik gitu ya, tapi tetap aja masih banyak orang malas olahraga. Siapa sih yang nggak tahu bahwa istirahat cukup itu baik, tapi tetap aja masih ada yang milih nongkrong sama teman padahal lagi capek-capeknya. Udah deh, aduh gue kan jarang-jarang nongkrong, jadi udah deh gue nongkrong aja. Dan sama juga, siapa sih yang nggak tahu bahwa proaktif dan berani nyampein pendapat kantor, di meeting, di tempat kerja itu bagus, tapi tetap aja orang sungkan dan nggak berani nyampein pendapat, bahkan ketika dia juga udah tahu bahwa gue tuh harus ngomong. Jadi tahu aja nggak berarti apa-apa, nggak jamin lu bakal ngelakuin itu. Dan ini adalah tentang sesuatu yang disebut dengan walk the talk, menjalankan apa yang kita omongin. Jadi keselarasan antara omongan dan ucapan. Hal sepele yang banyak orang udah tahu pentingnya itu, tapi tetap aja berulang kali orang gagal untuk walk the talk. Maka dari itu orang-orang yang bisa berhasil walk the talk pada akhirnya dihormatin banget, karena ngomong tuh gampang, tapi jalanin itu susah. Bukan karena nggak tahu, bukan karena nggak mau, tapi emang susah aja. Belajar dari banyak tokoh yang kehilangan respect dari orang-orang yang tadinya mengagumi dia karena hal ini. Contoh yang pertama, ada satu motivator, gue nggak sebut namanya ya, tapi ada satu motivator sekaligus guru kebijaksanaan, tenar banget dulu beberapa tahun lalu, tenar di TV. Ini pertama kalinya ada orang ngomongin kebijaksanaan, wisdom di TV, di program yang khusus. Sebelumnya nggak pernah ada, dan sampai sekarang pun belum ada yang gantiin itu ya. Dan programnya dapat rating bagus selama bertahun-tahun. Tapi begitu beberapa saat kemudian, dia kesandung kasus penipuan. Mendadak semua orang balik badan, jadi mencerca dia, dan udah kehilangan respect lah orang-orang kepada dia. Tokoh kedua adalah pemuka agama yang begitu dicintai. Omongannya adem, orangnya santun dan kalem. Kalau lagi ceramah, semua orang tuh seolah-olah tersirap, termasuk banyak ibu-ibu yang ngefans sama beliau gitu. Tapi suatu saat dia memutuskan untuk kawin untuk kedua kalinya, dan istri pertamanya akhirnya minta diceraikan. Nggak mau. Beliau pun ngotot tetap mau ngawinin istri yang kedua ini, dan akhirnya mereka berpisah. Dia memilih untuk terus melanjutkan niatnya untuk kawin sama istri yang kedua walaupun harus melepas istri pertama, dan mendadak popularitasnya pun turun. Bukan dia nggak tahu bahwa ada risiko itu, dia tahu, tapi dia tetap ngejalan. Yang ketiga adalah contoh dari salah satu pemimpin pemerintahan sebuah negara lah. Dia berangkat dari bawah, hobi ketemu rakyat kecil, masuk kampung keluar kampung. Dia udah dihina macam-macam lah ya, mulai dari dituduh pencitraan, dituduh antek PKI, dituduh kafir, dan hampir semua tuduhan udah dia terima. Dan dia diem aja. Orang pun jadi simpati sama dia. Wah, ini orang kok baik ya, udah dilecehkan segitunya masih aja tetap kerja bener. Sampai waktu kampanye mau maju lagi jadi pejabat untuk periode keduanya gitu ya, banyak artis nawarin diri untuk ikut terlibat jadi relawan. Bukti bahwa banyak dukungan yang datang. Track recordnya pun teruji gitu ya, nggak pernah terbukti terlihat korupsi, hidup dan penampilannya juga sederhana, nggak mendadak mentereng setelah dia jadi pejabat. Tapi di akhir kepemimpinannya, citranya mulai goyang lah ya, kalau nggak bisa dibilang jatuh. Pertama karena dia diduga melakukan manuver yang membuat keluarganya dapat keuntungan untuk jadi pejabat penting di negeri ini. Dan walaupun dia nggak terlihat aktif mencampuri, dia sih seolah-olah dia, oh enggak kok, itu bukan saya. Tapi dia mendiamkan, apalagi di masa lalu dia pernah membantah minat keluarganya soal ketertarikan politik. Yang kedua, salah satu anaknya lagi yang lain mulai terlihat beda sama apa yang dia jalankan selama ini. Jauh dari kata hidup sederhana. Di anaknya yang satu ini kelihatan hidupnya glamor gitu, sampai ada dugaan bahwa keglamoran ini hasil gratifikasi. Dan akhirnya itu membuat respect orang mulai hilang ya sebagian. Jadi leader itu nggak mudah, lebih nggak mudah lagi mempertahankan kepercayaan dan trust dari orang ketika lu jadi leader. Kita bisa dapat respect dan kepercayaan dari apa yang kita omongin. Jadi modal ngomong aja, ngomong bagus, visioner, out of the box, beda dengan yang lain. Tapi butuh keselarasan antara omongan dan kelakuan untuk bisa mempertahankan respect dan kepercayaan tadi. Sejalan nggak omongan dengan tindakannya? Dia walk the talk apa enggak? Orang bilang ngomong doang sih gampang, modal baca, atau bahkan account-account kata-kata bijak kan banyak banget ya di Instagram, di TikTok, dan lain. Abis itu diomongin ulang aja di depan tim kita dan sebagainya. Terus habis itu orang akan, wah gila ya dia visioner ya, wah dia bijak ya dan sebagainya. Tapi pada akhirnya jalan ini susah karena di sanalah pembuktian. Begitu kelakuannya nggak sesuai sama omongannya, langsung seolah-olah omongannya itu jadi nggak benar semua. Padahal omongannya tetap benar. Kalau di kerjaan sehari-hari ngomongin growth mindset, wah penting banget kita untuk berpikiran terbuka. Tapi dia sendiri fix mindset, nggak terbuka sama ide baru. Dan dia nggak sadar itu kebanyakan. Yang sering kejadian juga ngomongnya kita harus respect sama orang lain, hormatin orang lain dan sebagainya. Tapi dia sendiri tidak menghormatin orang lain. Ada juga orang yang ngomongnya harus dengerin, oh kita tuh harus selalu dengerin orang lain. Tapi dia sendiri suka motongan omongan orang lain. Mereka melakukan itu tidak dalam tanda kutip, tidak dengan sadar. Mereka merasanya bahwa oh enggak, gue nggak begitu kok. Tapi kenyataannya dia begitu. Pertanyaan besarnya adalah kok bisa begitu? Kan dia tahu. Kita semua pun mungkin juga pernah ke sana, dan sama gue juga. Gue ngomong banyak panjang lebar hal-hal yang mungkin menarik di podcast ini, belum tentu gue juga bisa jalanin sejujurnya begitu. Karena ya ada satu barrier yang kita harus atasi sebagai setiap
setiap orang gitu. Pertama, kita harus sadar bahwa tahu dan bisa itu dua hal yang berbeda. Tahu adalah soal pengetahuan, dan pengetahuan itu modalnya wawasan. Misal, tahu ada makanan enak di kota X gitu ya. Oh, gue tahu tuh kalau di Surabaya tuh makanan yang enak ini. Belum tentu kita pernah makan. Modal nonton food vlogger aja juga sebenarnya udah kita jadi tahu. Tahu bahwa pesawat bisa terbang bahkan dengan satu mesin. Tapi apa terus habis itu artinya kita bisa nerbangin? Belum tentu juga. Kalau gue di bidang marketing, banyak orang tahu tentang segmentasi, positioning, branding. Tapi apakah itu jaminan untuk bisa bikin? Belum tentu juga. Sebaliknya, bisa adalah soal kemampuan. Jadi kalau tahu itu soal pengetahuan, bisa adalah soal kemampuan. Modalnya dari pengalaman. Tapi nggak berarti juga bisa itu lebih baik dari yang sekedar tahu doang gitu. Karena bisa juga belum tentu tahu. Misalnya, lu bisa parkir paralel. Tapi bisa nggak kalau gue minta, lu coba deh tulisin rumus untuk bisa ngajarin ke orang lain. Dari tulisan aja, gimana caranya sih parkir paralel, lu mundurnya kapan, muter setirnya kapan, di posisi mobil seperti apa, dan sebagainya. Tidak semudah itu. Begitu juga orang yang bisnisnya berhasil. Belum tentu dia tahu kenapa bisnisnya berhasil. Maka dari itu bisa jadi ketika situasinya berubah, marketnya berubah, pemain baru masuk, ada teknologi baru, apalagi pesaing-pesaing yang kategorinya substitute product, sering terjadi bisnisnya goyang, turun gitu. Terus habis itu kebingungan, mulai nyalain sana sini. Karena dulu bisa jadi karena kebiasaan, dan nggak jarang karena kebetulan aja bener. Makanya begitu marketnya berubah, lalu bingung harus apa, karena nggak tahu teorinya. Jadi dua-duanya penting dan sama pentingnya. Lu tahu tapi nggak bisa, kelihatannya omdo, nggak walk the talk, jago ngomong doang lo, teori doang gitu kan, nggak bisa jalanin. Tapi lu bisa, tapi lu nggak tahu, nggak bisa ngajarin orang juga, jelasin aja nggak bisa. Akhirnya jadi dipertanyakan, jangan-jangan lu bisanya karena kebetulan doang. Maka dari itu keduanya harus saling melengkapi, dan keduanya sama pentingnya. Lu tahu dan lu bisa. Sayangnya seringkali dilihat nggak sama penting, lebih baik action. Orang bilang nggak perlu teori lah, ini bukan masalah teori gitu ya. Gue beberapa minggu belakangan ini ngelihat ada satu iklan jualan satu kelas pelatihan gitu ya, itu selalu ngomong ini bukan cuma teori, ini dari lapangan. Nah, padahal balik lagi ya, apapun teori itu kan berasal dari lapangan gitu, praktek yang sudah berulang sehingga diteorikan supaya orang nggak perlu ngulangin learning path yang sama. Nih loh, udah langsung aja. Jadi kalau orang ngomong itu teori doang, sebenarnya ini tanda tanya bahwa jangan-jangan lu karena nggak tahu aja caranya gimana, sehingga begitu dia ngajarin tanda tanya besar. Kalau lu teorinya nggak tahu, terus habis itu gimana? Emang yang lu ajarin nggak teori? Ketika dia bisa tapi dia nggak tahu, pada akhirnya dia nggak bisa nularin karena dia pun nggak tahu, pengetahuannya nggak terstruktur. Terus yang kedua adalah manusia tuh punya bias. Ini penyebab utama kita nggak walk the talk. Ini wajar banget walaupun nggak bisa dibenerin. Kenapa wajar? Karena memang orang punya bias. Manusia itu selalu punya bias. Tapi penting untuk tahu bias apa aja yang bermain supaya kita tahu gimana sih ngatasinnya. Yang pertama adalah kombinasi antara conformity bias, selective attention bias, dan endowment effect. Conformity bias itu adalah kecenderungan kita untuk fokus sama hal-hal yang sejalan dengan pikiran kita. Jadi kalau kita punya pendapat, lo udah beberapa data. Ada yang sejalan dan ada yang sebenarnya justru berlawanan dengan pendapat kita. Kita biasanya cenderung untuk fokus sama yang sejalan dan kita ngabain yang nggak sejalan. Itulah conformity bias gitu. Kita cuma akan fokus sama tuh kan bener kan gitu ya. Padahal ada argumen lain yang sebenarnya itu bertolak belakang sama pendapat dia, tapi itu kita pinggirkan. Yang kedua adalah selective attention bias. Ini adalah kecenderungan kita untuk lebih aware sama apa yang kita tertarik. Gue udah berkali-kali jelasin. Misalnya waktu kapan itu gue mau beli mobil yang agak jarang gitu ya. Terus habis itu begitu gue lagi tertarik, lagi mengconsider, kok tiba-tiba gue sering ya melihatnya mobil ini di jalanan. Bukan berarti bahwa mobil ini mendadak jadi banyak, enggak. Tapi karena ada ketertarikan, ada relevansi, sehingga otak bawah sadar kita ngeliat, tung, lihat nih ada mobil ini nih. Jadi setiap ada mobil tersebut yang tadinya nggak relevan buat gue, karena sekarang relevan, si otak bawah sadar kasih tahu, tung nih ada nih lewat nih tuh. Sehingga gue lebih enggak. Sama ketika kita lagi bias untuk melakukan sesuatu yang sejalan dengan pendapat kita, tuh habis itu selective attention bias itu muncul. Yang ketiga adalah endowment effect. Ini adalah kecenderungan kita untuk menghargai lebih apa yang jadi milik kita. Contohnya ketika kita jual mobil, kita pasang harga tinggi karena kita nilai banyak hal yang sebenarnya nggak relevan buat pembeli, tapi relevan banget buat kita. Misalnya, ini mobil ini udah bantuin gue dari bawah sampai atas, terus belum lagi modifikasinya ini effortnya dulu mikirnya dan lain sebagainya. Tapi yang beli nggak melihat itu dan tidak menghargai itu. Jadi mereka nggak mau membayar dengan harga kita yang menghargai hal-hal itu karena buat dia itu nggak relevan. Kombinasi ini bikin kita overprotective sama kelakuan kita, bahkan walaupun ini berbeda sama omongan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, padahal dulu kita pernah ngomong sesuatu, terus kita ngelakuin sesuatu yang berbeda, kita jadi overprotective bahwa enggak kok, gue nggak gitu. Kalau ada yang bilang kok kamu gitu sih, gitu kan beda sama omongan lu yang dulu, kita selalu bisa aja cari alasan. Beda konteks, ini beda sama yang gue omongin kemarin, situasinya beda, jadi nggak bisa dibandingin sama omongannya waktu itu gitu. Atau bahkan lebih keras lagi, bilang bahwa ini udah sejalan, lu aja yang salah ngerti, maksud omongan gue tuh dulu bukan begitu, ini sebenarnya sejalan kok, dan lain sebagainya. Bias yang kedua adalah kombinasi antara commitment bias sama spotlight bias. Commitment bias adalah kecenderungan kita untuk komit sama apapun yang kita udah komit atau lakuin. Jadi walaupun kita aja di dalam hati bisa aja sadar bahwa iya ini sebenarnya gue salah nih, tapi karena kita udah pernah ngomongin sesuatu dan tiba-tiba ini nggak sejalan, kita sadar iya ya ini kok nggak sejalan dengan omongan ya, tapi tetap kita lakuin. Kenapa begitu? Karena ada spotlight bias tadi. Nah, spotlight bias adalah kecenderungan kita untuk bertindak berbeda karena kita ngerasa orang lain
memperhatikan kita. Biasanya dipakai untuk menjelasin hal-hal yang berbeda sih biasanya. Contoh misalnya, kita spend significant amount of time setiap hari pagi-pagi untuk mempertimbangkan gue pakai baju apa ya. Coba ini, nggak cocok, coba itu, aduh ntar ini dan lain sebagainya. Timbangannya bukan buat kita sendiri tapi buat orang lain. Kita berpikir, aduh kok nggak pas ya, nanti kalau dilihat orang gimana ya, malu gue kalau ntar diginin. Padahal orang juga nggak terlalu perhatiin. Kalau ngeliat, aduh nggak cocok, sebenarnya ya udah buat dia udah begitu aja gitu. Tapi kita mikirannya luar biasa. Itulah yang namanya spotlight bias. Sama persis seperti ketika kita pingin beli mobil keren, kita berpikir adalah bukan cuma buat diri kita, tapi sebenarnya buat, wah ntar gue dianggap keren sama orang, diperhatiin ini segala macam. Padahal coba deh lihat, kalau setiap kita lihat mobil keren di jalan, yang kita lihat mobilnya doang, orangnya mah enggak. Jadi nggak peduli itu punya siapa. Fokusnya lebih ke mobilnya karena itu yang relevan. Orangnya tuh nggak relevan buat banyak orang. Nah dalam kasus ini spotlight bias itu bermain karena kita ngerasa bahwa orang akan ngelihat kita nggak konsisten ketika kemarin ngomongnya A, kok sekarang kelakuannya B. Justru kalau ngaku salah dan berubah, kita takut, wah ini jadi nggak aman buat gue. Tapi lebih baik kita memilih untuk bertahan aja sama apa yang kita udah lakuin. Walaupun kita dalam hati bisa aja sadar bahwa itu salah. Malu kalau ketahuan salah, better lanjut aja. Belum tentu juga dia tahu dan malah kelihatan konsisten kalau kita lanjut terus. Selanjutnya ada lagi bias yang namanya halo effect sama messenger effect. Halo effect adalah kecenderungan kita untuk mengextend kehebatan di satu bidang ke bidang lain. Contoh, endorsement yang dilakukan oleh selebriti tentang produk yang nggak ada hubungannya sebenarnya sama kehebatannya dia. Selebritinya bidang apa, terus dia endorse-nya bidang apa. Sebenarnya kan nggak nyambung gitu. Kalau dia sebagai selebriti oke, tapi terus habis itu kita mikir, oh kalau dia sebagai selebriti oke, harusnya milih produk juga oke. Padahal nggak ada hubungannya. Itulah halo effect. Kedua adalah messenger effect. Ini adalah kecenderungan kita untuk menerima dan nolak suatu hal berdasarkan siapa yang ngomong. Yang ngomong tuh penting. Kalau yang ngomong orang hebat, pada akhirnya akan didengar dibanding sama yang ngomong orang biasa-biasa aja. Kombinasi dari dua hal ini yang ngedorong orang-orang yang dilihat orang untuk ngerasa aman, untuk bisa berbuat semaunya gitu. Termasuk nggak sejalan sama apa yang dia omongin. Tenang aja, gue kan orang dihormatin, mereka akan nurut aja. Dan ini akan kasih mereka keluasan untuk jadi semaunya gitu pada akhirnya. Karena mereka merasa bahwa gue dihormatin orang kok, jadi gue bisa bebas ngomong apa aja dan berlaku apa aja. Karena orang nggak akan tahu, orang akan tutup mata lah, orang udah terlalu respect sama gue. Tapi pada dasarnya ini semua ya, segala macam bias ini adalah tentang ego. Ketika kita ngomong sesuatu, itu bisa aja normatif. Dan itu bisa jadi modal kita untuk dilihat. Karena ya nggak mungkin dong kita ngomong jelek. Makanya kita secara normatif kita ngomong bagus. Modal ngomong, orang langsung hormat kan enak, gampang ya. Kalau ngomongnya salah kan udah selesai gitu. Maka dari itu, udah ngomong aja dulu. Penentuannya kan emang di kelakuannya, sejalan apa enggak. Sayangnya ngelakuin itu susah, karena omongan yang wah dan bikin orang hormat itu kebanyakan omongan yang luar biasa. Yang nggak banyak orang bisa ngejalaninnya, termasuk yang ngomong itu sendiri. Ada beberapa ego bermain. Nah, jadi harus gimana? Gue pakai teori tentang brand. Karena kita semua juga adalah brand. Untung tuh brand. Tono, Tini, Andi, Budi, Rudi, segala macam. Itu adalah brand. Brand is about perception, but perception have to match the reality. Jadi brand itu memang soal persepsi pada awalnya, tapi persepsinya itu harus sejalan dengan realitasnya. Omongan kita akan membentuk persepsi dan itu akan bangun brand kita. Tapi gimana brand kita dijaga adalah dengan melihat apakah omongan kita sejalan dengan kelakuan. Kelakuannya itu adalah realitinya. Kalau nggak sesuai, makanya semuanya akan hancur. Selanjutnya kita juga sadar bahwa kita punya bias gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan tahu, oh ada bias seperti ini yang tadi gue jelasin, kita jadi bisa lebih awas nih, hati-hati nih gue lagi bias ini. Yang ketiga, logik yang sama soal gimana omongan kita bikin orang respect harus dijalani juga untuk jagain kita. Logiknya kan gini, omongan yang bikin orang respect adalah omongan yang susah dijalanin. Kalau omongan yang biasa-biasa aja yang nggak susah dijalanin, nggak bikin orang respect. Wah hebat ya dia bisa mikir gitu, susah lo itu gitu. Bahkan sesuatu yang unpredictable. Maka dari itu kelakuan juga bisa bikin kita dihormatin ketika unpredictable. Kalau kita udah dihormatin salah, terus kita ngaku iya sorry deh, ternyata gue salah deh ya. Itu kan unpredictable. Orang-orang yang udah hebat, udah dihormatin banyak orang, biasanya nggak mau ngaku salah. Ketika kita ngaku salah, sebenarnya bukannya kita malah terus habis itu tidak dihormatin, kehilangan kehormatan, tapi justru kita lebih dihormatin karena gila ya, ini orang segitu hebat dan dia walk the talk. Dia bisa minta maaf loh untuk sesuatu yang ternyata dia lakukan tidak sejalan sama itu. Justru itu yang harus dijalanin. Sama kayak teori bully. Kalau kita dibully, makin kita ngelawan, makin kita defensif, makin dibully. Tapi ketika dibully terus kita membenarkan, kita bilang, oh iya lu benar gitu ya, sorry deh gue begini ya. Yang bully abis itu udah, apalagi yang mau dikejar, udah dapet kok orangnya udah begitu gitu ya. Jadi udah nggak seru lagi gitu, sehingga orang akan berhenti. Jadi sama gitu, ketika kita tahu salah, kita bias, aku aja itu lebih baik. Dan pada akhirnya ini adalah soal ego. Jadi harus bisa neken ego dengan punya humility bahwa kalau gue maksain ini justru akan lebih malu-maluin.